Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamila, dalam program Kebanggaan Kita Bersama, Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Di sore hari ini, kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa. Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputar tema akhlakul karimah yang kita bahas dengan narasumber yang satu ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadwal ngisi masih seperti biasanya. Iya, masih seperti biasa. Alhamdulillah. Yai, ini kita punya tema luar biasa, yakni akhlakul karimah. Dan pemirsa, kita juga punya narasumber yang sangat-sangat luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah dari PWNU Jawa Timur dan bernama Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI, pemirsa. Ini beliau juga aktif, kalau tidak salah, selain di PWNU ada di MUI juga, kemudian di Basnas juga, Kiai. Ada di mana-mana ini kantornya. Baik. Ya, kita punya tema akhlakul karimah. Apa yang bisa disampaikan dari kata tersebut tentang pengertiannya seperti apa? Iya, jadi akhlakul karimah itu menurut beberapa definisi di dalam buku-buku materi perkuliahan bahwa kebiasaan baik yang istiqomah dilakukan oleh seseorang dengan sadar. Ya, kalau dilakukan oleh seseorang dengan tidak sadar itu bukan akhlakul karimah namanya ya. Jadi kebiasaan baik yang secara istiqomah dilakukan oleh seseorang dengan sadarnya dia. Baik. Berarti ketika kita berbuat baik, katakanlah ingin bersedekah, termasuk juga bulan suci Ramadan ini juga perbuatan baik. Sama gitu. Sama itu juga dinamakan akhlakul karimah antara sesama manusia. Jadi akhlakul karimah ini bisa ada dua kategori, akhlakul karimah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhlakul karimah kita kepada sesama manusia. Akan tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwasanya akhlakul karimah juga harus kita lakukan dengan sesama makhluk Allah, bukan hanya manusia saja. Akan tetapi dengan hayawan pun juga kita harus mengasihani lah, rasa kasihan kepada sesama makhluk Allah itu juga bentuk akhlakul karimah yang kita miliki. Baik, terkadang menyanyiakan binatang itu berarti kan tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh, karena memang binatang itu apapun jenis dan bentuknya itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang harus dikasihani, dikasih sayangi oleh kita semua. Baik. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya ketika kita menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit pun juga akan menyayangi kita. Nah, yang dimaksud makhluk Allah di bumi itu bukan hanya manusia saja, akan tetapi hayawan, lingkungan alam kita juga itu makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga dan kita sayangi. Merusak lingkungan itu juga akhlak yang kurang baik, akhlak yang tidak baik. Jadi harus merawat. Betul. Oke. Kebiasaan baik yang istiqomah dilakukan oleh manusia dengan itu sadar, namanya begitu akhlakul karimah. Termasuk di bulan suci Ramadan ini mungkin banyak aktivitas-aktivitas kita yang keluar dari rutinitas karena berlipat gandanya pahala. Betul. Itu pripun, Yai? Ya, jadi memang apalagi di bulan suci Ramadan bahwasanya sebagaimana yang dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW bahwasanya amal-amal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini
pahalanya dilipat gandakan oleh Betul. Allah. Itu minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Allah. Nah, disinilah pentingnya kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Nah, Baik. amal ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu adalah bentuk akhlakul karimah kita. Subhanallah. Amal ibadah yang hubungannya dengan Allah itu adalah akhlak kita kepada Allah Allah. Sang Maha Pencipta. Baik. Amal-amal soleh yang biasa kita lakukan sesama manusia Manusia. itu adalah bentuk akhlakul karimah kita kepada sesama manusia. Seperti kita menyantuni anak yatim, Ya. kemudian memberikan makan nasi bungkusan misalkan kepada orang-orang yang berpuasa, itu luar biasa itu. Jadi di samping itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu adalah bentuk akhlakul karimah yang Akhlakul kita karimah. tunjukkan. Baik, Iya. baik. Nggak ada salahnya ya kalau kita berbuat baik setiap hari, setiap detik, Tidak setiap ada salahnya, saat. bahkan dianjurkan. Subhanallah. Bahkan dianjurkan jangan sampai terlewatkan di bulan suci Ramadan itu waktu yang sia-sia gitu loh ya. Artinya waktu yang sia-sia itu waktu itu terbuang cuma-cuma tanpa melakukan amal-amal ibadah, tanpa melakukan amal-amal soleh. Misal di dalam bulan suci Ramadan kemudian main catur misalkan. Main catur mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore karena nunggu maghrib misalkan. Rugi kayaknya ya. Nah, itu kan sia-sia waktunya betul. gitu loh ya. Jadi main catur itu bukan hal yang mendatangkan pahala dari Allah karena bukan termasuk nilai ibadah di situ. Dan Iya. bukan cerminan akhlakul Bukan karimah. cerminan akhlakul karimah, itu menyia-nyiakan Ya. waktu. Oke. Jadi Masya Allah. Jadi ini pengingat bagi kita semua ya. betul. Bagaimana kita bisa memberikan Iya. kegiatan yang bermanfaat, Betul. akhlakul karimah sebagai cermin Iya. akhlakul karimah. Kemudian ini bagaimana ya ketika kita ingin mengimplementasikan, ini aku ingin akhlakul karimah itu saya bentukkan wujud apa begitu ya? Iya. Jadi tergantung mood di kita masing-masing gitu ya. Kalau memang kita memiliki kelebihan harta kekayaan, ya Siap. barangkali bisa kita salurkan harta kekayaan itu kepada Subhanallah. orang-orang yang membutuhkan. Baik, Apakah baik, itu baik. anak yatim, fakir miskin, atau janda-janda yang sudah tua Baik, misalkan. inggih. Itu juga bentuk akhlakul karimah Akhlakul gitu loh ya. karimah. Kalau memang kita tidak punya harta kekayaan, misalkan kita punya jabatan, punya Ya. kedudukan, Siap. ya barangkali jabatan dan kedudukan kita manfaatkan untuk membantu warga-warga yang ada di bawah naungan kita yang memang membutuhkan. Jadi itu juga bentuk akhlakul karimah seperti itu. Baik, Iya. baik. Jadi kalau bicara akhlakul karimah berarti sangat luas sekali. Sangat untuk- luas sekali cakupannya, sangat luas sekali. Kita kan berhubungan dengan manusia, dengan Allah, dengan Sang Khalik Ya, begitu. jadi kalau hubungannya dengan Allah itu ya kita selalu taat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Oke. Itu akhlak kita kepada Allah itu seperti itu. Inggih. Akhlak kepada Allah ya. Ya, Jadi kalau kita misalnya dalam beribadah, betul. apakah di sana? Melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Siap. Kalau sudah waktunya nisab kita keluarkan Ya, zakatnya. jangan lupa itu. Misinya Bas juga itu ya, Inji. Iya. Inggih. Jadi itu dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Nah, pengabdian ini juga akhlakul karimah kita Karimah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, baik. Timbal balik ya ketika di sana tadi disinggung bahwa ketika kita bersedekah karena Allah, kemudian ada efek sosialnya memberikan manfaat pada manusia ya. Iya, Itu betul. sama-sama akhlakul karimah. Iya, sama. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu masuk dalam kategori akhlakul karimah. Iya. Baik, 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 baik. Nah, kalau kita ini ingat lagi tentang media sosial. Ini pripun ya? Apakah masuk kategori akhlakul karimakah gitu kalau bicara Iya. tentang Jadi media sosial pripun? ya, jadi begini, Mbak Yuli Ije. ya. Ungkapan hati yang kita keluarkan melalui lisan itu kita sebut dengan bahasa lisan. Baik. Ungkapan hati yang kita keluarkan melalui tulisan itu kita sebut dengan bahasa tulisan. Baik. Ungkapan hati yang kita keluarkan melalui isyarah ya, Oke. dengan gerakan tubuh kita, Iya. gelengan kepala, Iya. angguan kepala, itu namanya bahasa isyarah. Bahasa isyarah. Ungkapan hati yang kita keluarkan itu namanya bahasa isyarah gitu loh. Nah,
baik itu bahasa lisan, bahasa tulisan maupun bahasa isyarah, sayukianya kita merujuk kepada apa yang sudah dibimbing dan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat itu di dalam Al-Qur'an, kalau tidak keliru itu di surat Toha mungkin ya. Nggih. Mungkin mudah-mudahan tidak salah saya Baik. itu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina yatadzakkaru aw yakhsha. Karena Fir'aun ini telah melampaui batas. Dia sebagai manusia tapi minta disembah oleh Ya. rakyatnya gitu loh. Ini sudah melampaui batas. Innahu tagha. Maka Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memperingatkan Fir'aun. Tapi di ayat itu Allah juga memperingatkan Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qaulal layyina. Baik. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Kepada musuh saja, Allah. Fir'aun itu musuh, Allah masih memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berkata lemah lembut. Apalagi sesama manusia, apalagi sesama muslim, ya kan, sesama warga bangsa, kita harus lemah lembut. Apakah itu tutur kata yang kita lakukan dalam tulisan di media sosial, Baik. maupun dengan bahasa isyarah, itu harus kita lakukan dengan lemah lembut. Tutur kata harus lemah lembut, memakai media sosial, WhatsApp, Facebook dan yang lain-lain juga harus lemah lembut tutur katanya. Tidak boleh mencaci maki, menghina dengan kata-kata yang kotor. Nggih. Sama sekali tidak diperbolehkan. Itu bukan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an. Cermin akhlakul karimah Nah, ya. disitulah kalau itu. cerminan akhlakul karimah. Subhanallah. Baik. Itu dengan musuh saja itu Dengan ya. musuh, apalagi dengan Allah. sesama saudara kita. Ya, begitu, Terkadang ya. kalau di media sosial itu kan kita enjoy saja, nggak sengaja nyakiti perasaan sesama, begitu jempol kita yang bergerak ya. Iya. Berarti bukan cermin akhlakul karimah Bukan itu. cerminan Harus akhlakul hati-hati karimah. kayaknya. Iya, bukan itu. Ya, Baik. makanya sebelum kita mengeluarkan kata-kata dalam berbicara, sebelum kita menuangkan tulisan kita Iya. di media sosial, ya kita harus berpikir terlebih dahulu apakah yang kita katakan, yang kita tulis ini bisa menyakiti orang lain atau bisa melukai perasaan orang lain. Iya. Kalau itu yang terjadi, jangan dilakukan. Allah. Jangan dilakukan karena itu bukan cerminan akhlak yang baik. Baik. Bukan akhlakul karimah. Astagfirullahaladzim. Kita bisa introspeksi nih, banyak-banyak belajar semuanya. Ya, Allah. Nah, kalau kemudian ya, ketika kita sudah melakukan berbuat baik, kemudian ngaji sudah, sholat sudah, amalan-amalan solihah yang lain juga sudah, begitu ya. Terkadang di hati ini ada perasaan masih kurang begitu ya. Yeah. Apa nih yang harus saya perbuat untuk selanjutnya ketika mau berbicara tentang akhlakul karimah begitu? ya, memang di dalam melakukan nilai-nilai kebaikan, amal-amal ibadah dan amal-amal soleh, ya kita harus merasa kurang lah. Kita sayukianya harus merasa kurang, jangan merasa puas. Baik. Ketika kita mengeluarkan sodako untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk para janda, ya kita harus merasa kurang terus. Kok si sakmene sing tak kekno iki kurang akeh rupane iki. Keluarkan terus kalau memang masih ada. Ya. Jadi jangan merasa puas ketika kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak merasa puas dalam beribadah, nah itu akan menambah semangat kita untuk terus melakukan ibadah. Baik. Tapi kalau sudah kita merasa puas dengan sodako yang kita berikan, berhenti sudah, selesai. Allah. Iya, jadi tidak boleh di dalam melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan kita merasa berpuas-puas diri misalkan. Sudah cukup ini saya rasa, jangan. Insyaallah. Iya, jangan. Nggih. Baik, ya tentang keutamaan nih ketika di sana orang istiqomah dengan keutamaan akhlakul karimah itu seperti apa? Jawabannya usai jedah. Ya. Boleh. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar tema kita akhlakul karimah di program Gemah Ramadan TV Jawa Timur dengan saya Yulia Kamila usai jedah berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur, dan interaktif Anda kami tunggu di 03156782216. Kita punya tema akhlakul karimah pemirsa. Tentunya masih dengan narasumber saya di studio. Ini ada Al-Mukarram Kiai Haji Ahsanul Haq MPDI. Baik, Yai, bisa diberikan penjelasan kepada pemirsa ini tentang keutamaan orang memiliki akhlakul karimah? Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya saya, kata Rasul, diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu pada saat itu bangsa Arab itu adalah bangsa yang ya bejat moralnya, akhlak tidak punya gitu ya. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Jadi pada saat itu bangsa Arab itu paling dasar-dasarnya orang yang kufur kepada Allah dan berbuat nifak gitu ya. Nah, dari situlah maka Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang sudah luar biasa rusak seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi menghormati orang lain pada saat itu. Hukum yang terjadi ya hukum rimba. Hukum di hutan ya, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Siapa yang kuat ya dia yang yang menang gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika seseorang ini mampu menampilkan akhlakul karimah, Masya Allah, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi dia, baik di mata sesama manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan tentang ungkapan hati. Ya, mohon izin, bisa dengan siapa di mana melalui ini? tulisan, bisa melalui bahasa. Berarti di sini termasuk juga bahasa tubuh atau body language gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah body language yang benar menurut Islam itu, karena ini kaitannya dengan akhlak. Sebab sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang ya melampaui batas, terutama kaum saya sendiri. Begitu Pak Kiai. Mohon penjelasannya, matur nuwun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana, jujur sekali terhadap kaum Hawa ini ya. Body language yang seperti apa begitu ya, yang menunjukkan sebagai cerminan dari akhlakul karimah. Iya, jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwasanya cerminan hati yang kita sampaikan baik melalui lisan, tulisan maupun bahasa anggota badan tubuh kita, bahasa tubuh kita, itu ya menunjukkan bahwasanya ketika yang kita ungkapkan melalui lisan itu adalah kata-kata yang lemah lembut, menunjukkan bahwasanya hati kita itu juga lembut gitu ya.
melalui tulisan. Kalau tulisan yang kita sampaikan juga dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, maka itu juga menunjukkan bahwa hati Hati. penulisnya itu juga lembut sekali gitu loh ya. Nah, terkait dengan apa tadi body. Inggih, body language. Iya. Iya, dengan bahasa tubuh. Inggih, itu seperti apa kalau lihat fenomena yang sekarang perempuan itu Iya. sebenarnya yang bagus itu seperti apa? Iya. Inggih. Jadi bisa kita lihat dari apa namanya zohirnya. Karena hati itu ada di dalam ya, tidak Nggih. bisa kita jangkau, tidak bisa kita lihat. Maka kita bisa melihatnya melalui zohirnya. Zohirnya. Ketika zohir seseorang ini adalah sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam gitu ya, auratnya tertutup Betul. misalkan, kemudian tutur katanya juga bagus dan Iya. apa namanya gerak-geriknya juga ditata dengan baik. Nah, itu menunjukkan bahwasanya cerminan dari hati yang paling dalam, hatinya dia juga bagus seperti Baik. apa yang ditampilkan dia gitu. Akan tetapi kalau body yang dia perlihatkan itu yang vulgar Iya. misalkan, terbuka dan yang lain-lain, itu juga mencerminkan bahwasanya penguasaan dia terhadap agama Islam juga sangat dangkal, tidak terlalu mendalam. Karena kalau dia imannya kuat, agamanya kuat, maka dia tidak akan mengumbar auratnya. Aurat, menjaga Dia perkataannya. sudah perkataannya dan yang lain-lain Inggih, itu. inggih. Perilaku juga nggih ya, Perilakunya Inggih, juga. inggih, Jadi inggih. itu menunjukkan bahwasanya cerminan Hati. hati bisa kita lihat dari zohir yang bisa yang tampak di mata kita. Baik, baik. Iya, baik. Begini ya, kalau kita bicara casing Iya. kemudian, casing ya. Iya, Oke, betul. terima telepon dulu ya. Iya, iya, iya. Baik. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Monggo. Yang mau ditanyakan Iya, apa? Dari Monggo, Bu Bu. Alifah dari Sidoarjo. Bu Alifah, monggo Ibu. Nggih, Iya. Sidoarjo. Ini. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, Bu, monggo, Bu. Ini begini Mbak Yai ya. Saya dulu itu lahir di daerah yang sangat minim pendidikan agama. Termasuk orang tua saya. Jadi masalah agama itu sangat berkurang sekali sangat. Jadi terus ibadahnya orang tua saya itu ya sebenarnya ya bisa sholat juga. Yeah. Tapi setelah saya sampai sekarang ini terus dapat ilmu dari mana? Dari sana. Rasanya kok orang tua saya itu ibadahnya itu termasuk saya seperti kurang memenuhi syarat gitu loh ya. Nggih, Bu, nggih. Sekarang kan orang tua saya kan sudah meninggal. Nggih. Bagaimana cara saya untuk memintakan maaf kepada Allah Nggih. supaya semua kekurangan dan keterbatasannya itu bisa Nggih. terampuni bagaimana ya? Nggih. Nggih. Saya sebagai anaknya Nggih. untuk memohonkan ampun orang tua saya. Nggih. Baik. Itu aja Bu Alifah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini adalah cermin akhlakul karimah Yai. Mencoba memperbaiki Iya, Yai. iya. Subhanallah. Monggo Yai pripun Ya, Bu Alifah di jadi Sidoarjo. begini Bu Alifah, sebagai anak kita harus wajib berbakti kepada kedua orang tua. Baik itu ketika orang tua masih ada, masih hidup, Betul. kedua-duanya atau salah satunya. Injih. Atau orang tua sudah meninggal dunia, wajib kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau berdua masih hidup, ya tentu dengan ucapan-ucapan kita yang lemah lembut, kemudian ketika kita diperintahkan oleh beliau dimintai tolong yang harus kita perhatikan secara cepat gitu lah ya. Mensegerakan. Disegerakan, itu namanya kita menyegerakan itu
termasuk bentuk akhlakul karimah kita kepada kedua orang tua. Dan bentuk-bentuk yang lain ketika beliau berdua masih hidup. Akan tetapi ketika beliau berdua sudah meninggal, bagaimana akhlak anak kepada orang tua yang sudah meninggal ini ada beberapa hal. Pertama, kita harus selalu mendoakan kepada beliau berdua. Dan doa anak kepada kedua orang tua ini pasti diterima oleh Allah. Karena ini yang nuntun, yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa tuntunan Al-Qur'an. Doa anak kepada kedua orang tua, memohonkan ampunan atas dosa-dosa orang tua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini dilakukan setiap waktu, setiap saat oleh kita sebagai anak, maka ini adalah bentuk akhlakul karimah kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Mendoakan beliau berdua selalu dan senantiasa. Yang kedua, ini bentuk pengabdian dan akhlakul karimah kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, manakala kita diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita bersodakoh, ya, mengeluarkan sodakoh dari sebagian rizki itu, pahalanya berikan kepada kedua orang tua. Niatkan bahwa sodakoh ini adalah pahalanya diberikan kepada kedua orang tua. Ini salah satu bentuk pengabdian akhlakul karimah seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Nah, bentuk-bentuk yang lain barangkali dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin, membaca Al-Mu'awwidzatain, pahalanya bisa diberikan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Itu juga salah satu daripada akhlak kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi begitu Bu Alifah. Panjenengan tergantung kemampuan panjenengan yang bisa dilakukan. Tapi kalau berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua, saya kira semua orang mampu lah, semua orang bisa gitu ya. Semua orang bisa. Jadi itu tuntunan dari Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa dari anak kepada kedua orang tuanya. Ngoten Bu Alifah nggih. Baik. Demikian penjelasan dari narasumber kita untuk Bu Alifah ada di Sidoarjo. Ya, tadi menyambung pertanyaan dari Bu Diana tadi tentang body language itu ya. Jadi bagaimana ketika kita istilahnya kita nggak boleh terpengaruh dengan casing begitu ya. Terkadang apa yang ada di luar itu nggak sama dengan yang di dalam ya. Pripun ya menilainya itu ya. Ya, tentu memang ada orang sebagian kecil orang-orang yang melakukan kamuflase gitu ya, tampilannya bagus, meyakinkan, wah tapi dalamnya tidak seperti apa yang ditampilkan. Ya, kalau memang seperti itu ya tentu sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwasanya akhlakul karimah ini adalah perilaku atau tingkah laku dari seseorang yang dilakukan kebiasaan baik gitu ya. Kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang secara kontinu. Nah, maka orang yang tadi casingnya bagus tapi dalamnya kurang bagus itu akan terdeteksi secara alamiah lah gitu ya. Dia akan pasti ketahuan kalau dia itu akhlaknya akhlakul mazmumah. Iya, akhlak yang kurang baik. Saya kira lambat atau cepat itu pasti akan ketahuan. Dan orang bisa menilai nggak ya? Pasti orang bisa menilai. Kaleng-kaleng ya begitu ya. Bahasa sekarang kaleng-kaleng. Iya. Baik, kemudian begini ya. Tadi keutamaan ketika orang sudah istiqomah dengan akhlakul karimah pasti akan punya sebuah keutamaan begitu ya. Apa itu ya? Ya. Jadi ada sebuah ungkapan bahwasanya al-istiqomatu ainul karomah. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh istiqomah, kontinuitas, pasti di belakang hari akan menimbulkan karomah. Karomah itu kemuliaan. Satu contoh misalkan, ketika kita bekerja di satu tempat, kita istiqomah, kontinu di situ, istiqomah gitu ya.
pasti ketika kita 10 tahun, 20 tahun Nggih. akan ada karomah yang akan kita rasakan pada keistiqomahan yang Nggih, kita nggih, lakukan nggih. itu. Iya, berdagang misalkan. Iya. Berdagang itu banyak teman-teman saya, ada yang berdagang ayam, ada yang berdagang sayur. Dia istiqomah di situ. Karena keistiqomahannya itu maka pengalamannya bertambah. Karena pengalamannya bertambah maka dagangannya ini semakin maju dan berkembang. Nah, sekarang dia menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Baik. Nah, karomahnya itu di situ karena Allah, istiqomah dia istiqomah. lakukan. Continue dia lakukan seperti itu. Pekerjaan apapun kalau diistiqomahi, di kontinuitasnya itu tetap gitu ya terus, insya Allah akan ada karomah, Karomah. kemuliaan di belakang hari. Baik. Iya. Ya. Itu ketika beribadah dengan Allah pun kemudian Termasuk- berakhlakul karimah juga Termasuk ya. Nggih. hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-wali Allah yang memiliki banyak karomah itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang istiqomah. Apakah sholat 5 waktunya istiqomah, Siap. apakah duhanya yang istiqomah, atau tahajudnya yang istiqomah. Allah karim. Karena keistiqomahan itu maka derajat beliau-beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dekat dengan Allah itu karena keistimewaan. Sehingga terpancar di situ ainul karomah, Ainul karomah. punya keramat, punya kelebihan, punya kemuliaan, punya keistimewaan. Itu karena istiqomah Istiqomah. beliau-beliau lakukan. Baik, baik, baik. Jadi seperti Nggak itu. boleh diplesetkan ya istiqomahnya ya. Betul, Nggih. iya. Ini istiqomah beneran. Tapi sulit sekali kita untuk istiqomah itu Allah. susah gitu loh ya. Baik. Iya, katakan misalkan kita akan melakukan sholat duha. Nggih. Itu untuk istiqomah sholat duha setiap pagi itu Godaannya banyak. wah sulitnya setengah mati itu. Allah. Iya betul. Tahajud misalkan, istiqomah ngelakoni sholat tahajud tiap malam, susahnya setengah mati itu. Iya. Nah, tapi kalau benar-benar bisa istiqomah, Baik. maka kemuliaan akan dia dapatkan Baik. karena istiqomahnya tadi itu. Baik, baik. Iya. Ini mumpung di bulan suci Ramadan ya, kira-kira akhlakul karimah yang harus kita istiqomahkan begitu. Ini banyak hal Kak di sana. Ya, ya saya pikir sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita akan melihat yang mana, apakah yang hubungannya dengan Allah Iya. atau yang hubungannya dengan sesama Baik. manusia. Kalau yang hubungannya dengan Allah ya tentu kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Sholatnya jangan ditinggalkan, puasa Ramadannya jangan sampai ditinggalkan. Nah, Ya. itu kadang-kadang ada yang masih menyepelekan ya. Warung banyak yang buka. Di siang hari Iya. pripun itu. Jadi iya. untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh istiqomah, dengan penuh kesabaran, maka kita harus tahu bahwasanya puasa Ramadan ini di samping diwajibkan oleh Allah juga akan mendatangkan pahala yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali karena pahala yang besar yang dijanjikan ini tidak tampak saat ini, Nah. sehingga banyak orang yang menyepelekan, Allah. gitu loh ya. Saya sering mencontohkan bahwasanya ketika pahala Ramadan ini ditampakkan oleh Allah, kita yakin seluruh umat Islam Insya akan Allah. berpuasa semuanya. Itu ketika ditampakkan. Tapi karena kita tidak bisa mengetahui seberapa besar pahala yang dijanjikan itu, sehingga banyak yang mengabaikan. Saya kasih contoh begini, Iya. misalkan Siap. Ibu Gubernur mengadakan kegiatan. Iya. Di situ hadiahnya besar. Nggih. Katakanlah jalan pagi gitu ya. Nggih. Jalan pagi berhadiah mobil Mercy 3. Misalkan Iya, siap. sepeda motornya 1000 Iya. misalkan Iya. ini. Hadiahnya besar sekali. Kira-kira yang mengikuti Pasti jalan banyak banget, Yai. Karena apa? Karena hadiahnya kelihatan. Besar hadiahnya. Dia mengejar hadiah ini. Bukan hanya dari Jawa Timur yang datang, bahkan luar Jawa Timur juga Iya. akan datang mengikuti event tersebut gitu loh. Karena hadiahnya nampak di mata. Allah. Nah, andai kata pahala Ramadan ini diperlihatkan oleh Allah kepada kita, semua umat Islam akan melakukan puasa. Semuanya tanpa terkecuali. Dari besarnya pahala. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kepada warga masyarakat, kepada umat Islam, agar supaya dia secara ikhlas melakukan Betul. ibadah puasa tanpa tekanan-tekanan. Ya. Ya, ikhlas Allah, tanpa oke. tekanan.
Sekarang banyak yang melakukan puasa ya tertekan. Sungkan nang moro tuone. Sungkan nang ngone atasane nek gak poso gak enak. Masih ada nggak Yai? Iya masih lah. Masih ada seperti itu. Iya, Masya Allah. Iya. Baik, baik. Itu hanya dari sisi puasa Ramadan saja Nggih, Yai, nggih. Iya. Kemudian masih banyak hal ya, kalau kita bicara tentang tadarus juga ya, nggih. Boleh. Akhlakul karimah juga itu. Sama. Sesuatu yang baik itu termasuk akhlakul karimah. Ketika di sana masih dalam proses belajar membaca Al-Qur'an katakanlah, Iya. masih terbata-bata, ada usaha untuk belajar, itu pun juga masuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah juga, karena dia mau belajar itu aja kita sudah syukur, sudah alhamdulillah gitu ya. Apakah dia masih kecil atau remaja atau sudah orang tua misalkan. Dalam taraf belajar ini sudah alhamdulillah gitu ya. Ada upaya dia untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya walaupun terbata-bata, nggak ada masalah. Itu termasuk salah satu akhlakul karimah itu untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena kalau tanpa ada dorongan dari dalam hati untuk belajar, susah juga. Apalagi sudah usia senja misalkan. Nah, saat ini sudah banyak banyak sekali beliau-beliau yang usianya sudah agak tua tapi minat belajar Al-Qur'annya itu masih besar, itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Nah, sebaliknya kalangan remajanya yang berkurang gitu loh. Kalangan remajanya yang minat belajar terhadap baca Quran ini agak berkurang. Kira-kira faktor apa tuh ya? Ya barangkali faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan. Karena kalau lingkungannya tidak mendukung untuk pembelajaran Al-Qur'an ini ya mereka juga tidak akan minat untuk belajar Al-Qur'an. Tapi kalau lingkungannya mendukung misalkan di salah satu lembaga pendidikan, apakah itu di pondok pesantren atau di mana gitu ya. Yang lingkungannya mendukung untuk itu, maka saya yakin semuanya akan bisa belajar dengan baik. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, apalagi ada lingkungan yang bebas misalkan, ya sulit sekali untuk mengajak mereka belajar Al-Qur'an itu. Baik. Oke. Pemirsa sekali lagi Anda kami tunggu untuk bergabung dengan kami di nomor telepon 03156782216. Tema kita adalah akhlakul karimah pada sore hari ini. Kami tunggu segera. Yai, kita bicara tentang akhlakul karimah. Tentu di sana kadang pasang surut Yai. Kita sesekali istiqomah beberapa hari, kemudian besok lelet begitu ya. Tapi jawabannya disimpan dulu ya, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Salam. Nggih, dengan siapa di mana? Monggo. Ibu Kanifah, Gresik. Ya baik, Ibu Sanifah silakan Ibu apa yang ditanyakan? Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Jenenge di Tangglet. Nggih, monggo. Kalau nate ngipi umroh. Alhamdulillah. Kali bojo kula. Nggih, lajeng. Nyuwun tolong jawabane Bu Aji kali Pak Aji. Nggih. Ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Yai? Mimpi umrah bersama pasangan. Bersama suami. Injih, leres. Luar biasa. Insyaallah. Ini baru mimpi aja Yai. Allah senangnya bukan main, apalagi tercapai itu. Ya, kita doakan Bu Adi dan Pak Adi ya. Injih, Bu Hanifah. Bu Hanifah ya? yang ada di Gresik. Oh, Bu Hanifah, kita doakan Bu Hanifah mudah-mudahan mimpi panjenengan menjadi kenyataan. Amin. Ya. Amin. Yang pasti mimpi melakukan umroh bersama suami itu adalah pertanda yang sangat bagus sekali gitu ya. Karena apa? Karena setiap orang yang melakukan umroh di situ ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ketika di sana pun di Mekah Madinah pun juga yang dilakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mimpi yang bagus ya, mudah-mudahan
mimpi panjenengan menjadi kenyataan, panjenengan bisa Amin. berangkat bersama suami ke Mekah Amin, Madinah amin. untuk melakukan umroh. Gitu. Umroh. Baik, baik. Demikian Bu Hanifah, ini mudah-mudahan bukan hanya sebagian dari mimpi tapi dijabahi ya, Ya. ya, nanti bisa Amin, berangkat ke amin. sana. Ya. Baik, terima kasih. Dan Ya. pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar akhlakul karimah di Gemar Ramadan TV Jawa Timur usai yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemar Ramadan TV Jawa Timur dan masih bersama saya Yulia Kamila. Tentunya acara ini terselenggara bekerjasama TVRI Jawa Timur dan juga kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di studio juga dan narasumber kita ada Al Mukarram Kiai Haji Akhlul Haq MPDI. Yai, kita bicara tentang akhlakul karimah. Sering kita pada satu titik betul-betul istiqomah. Pada satu titik lagi terkadang itu ada perasaan malas begitu ya. Nah, ini apakah itu setan hadir ya? Ya. Menggoda atau pripun ya Jadi itu ya? begini Masya ya, Allah. kita mengacu kepada hadis Rasulullah Muhammad Inggih. Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi. bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini semua setan itu dirantai oleh Gusti Inggih, Allah, inggih. tidak akan mengganggu kita, Baik, tidak akan menggoda kita. Baik. Jadi ketika amaliyah kita itu naik turun, itu menunjukkan bahwasanya iman kita yang ada dalam hati ini juga pasang surut, gitu ya. Jadi iman ini kadangkala naik, Nggih. kadangkala turun. Turun. Nah, ketika iman kita ini sedang posisi naik misalkan, Iya. wah ibadah kita itu kenceng itu, Insya Allah. sergep gitu Iya. ya, sergep. Baik itu membaca Al-Qur'annya, Inggih, sholat inggih, malamnya gitu ya, apalagi inggih. sholat fardunya gitu Inggih, lah ya, inggih. apalagi sholat fardunya. Tapi ketika iman seseorang ini lagi turun misalkan, itu juga dia untuk melakukan ibadah penuh dengan kemalasan. Baik. Iya, mau bangun malam ya enakan turunnya turuse gitu. Allah. Itu menandakan bahwasanya iman kita sedang dalam posisi agak menurun ya. Jadi memang kita sendiri yang lebih tahu apakah iman kita ini sedang naik ataukah sedang turun. Ya kita lihat aja diri kita, kira-kira kalau kita sergep melakukan ibadah kepada Allah, baik yang sifatnya wajib atau sunnah, maka di situ pertanda bahwa iman kita sedang naik. Sedang pasang lah istilahnya. Iya. Nah, tapi ketika kita bermalas-malasan, itu menandakan bahwasanya iman kita sedang surut, sedang turun. Gitu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan itu seperti itu. Kalau setan itu sudah tidak lagi mengganggu dan menggoda kita, ya, karena memang dirantai oleh Gusti Allah, dipenjara lah, dikerangkeng. Nah, yang mengganggu terhadap kinerja yang ada di kita ya, nafsu yang kita miliki, Hawa gitu. nafsunya. Hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu ini yang akan mempengaruhi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsu ini bisa kita kalahkan, ya insya Allah ibadahnya akan lebih sergep gitu ya, lebih giat. Butuh dicas enggak ya begitu itu ya, dalam kondisi seperti itu ya? Ya, ya amat sangat dibutuhkan ngecas itu gitu loh. Nah, ngecasnya itu ya dengan mau itu hasanah, dengan bimbingan orang tua dan yang lain-lain. Dengan seperti ini bisa dengan seperti ini juga bisa ngecas itu, diskusi, dengan mendengarkan fatwa-fatwa, ajaran-ajaran agama, nasihat-nasihat, pitutur-pitutur, itu namanya ngecas gitu ya. Iya. Allah. Baik pemirsa, sekali lagi Anda kami tunggu ya di 031 5678216. Kita punya tema yang luar biasa yaitu akhlakul karimah di program Gemah Ramadan TV Jawa Timur. Masih bersama dengan narasumber saya di studio. Kita harus ngecas, ngecas keimanan kita biar akhlak kita juga baik begitu ya, Inge. Dengan model-model memperhatikan diskusi, melihat diskusi seperti ini, diskusi keagamaan terutama Yai. Iya. Inge. Kemudian pernah saya ini Yai, mendengar bahwa orang mukmin yang paling sempurna itu adalah imannya, adalah yang terbaik akhlaknya. Yeah. Itu memang akhlak sumber. Betul.
Jadi memang apa namanya mukmin yang sempurna Inje. manakala dia sempurna pula Akhlaknya. akhlaknya. Maka tidak ada yang sempurna akhlak menyerupai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri yang mensifati akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari agungnya, dari mulianya akhlak beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga orang yang mampu meneladani beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya, maka tentu dia akan mendapatkan kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan di sisi Allah, akan tetapi kemuliaan di sisi umat manusia. Ketika dia berakhlakul karimah, walaupun tidak sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, maka semua orang akan tunduk dan patuh, menghormati kepada dia karena akhlaknya tadi itu. Baik. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak menggunakan akhlak yang baik, ya, perangainya jelek, maka tidak ada orang yang mau menghargai dan menghormatinya. Apakah di sana berkata bohong? Nah, betul. Allah karim. Baik. Salah satu indikatornya ya ketika di sana disebut yang berlawanan dengan akhlakul karimah ini apa ya indikatornya biasanya ya? Ya, apa namanya, suka mencaci maki misalkan, perkataannya sering bohong, tidak bisa dipercaya. Ketika diberi amanat selalu diselewengkan misalkan. Itu termasuk akhlakul mazmumah. Gibah ya masuk ya? Termasuk gibah. Gibah syar'i. Termasuk gibah, itu termasuk akhlakul mazmumah juga gitu lah ya. Membicarakan kejelekan orang lain. Seharusnya kita tutupilah kejelekan mereka itu. Sehingga kalau kita pandai menutupi kejelekan orang lain, maka kejelekan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengumbar kejelekan orang lain, maka satu saat pasti kejelekan kita akan dibuka, aib kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Baik. Terkadang kita nggak sadar dengan itu, ya. Nah, itulah. Iya, manusia mungkin seperti itu ya. Itulah manusia. Allah. Kalau kemudian kita bicara al-insanu makhluk atau wanisyan, itu apakah juga termasuk dalam satu pembelajaran akhlakul karimah ya? Ya, jadi memang harus kita sadari dan kita akui bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, ya. Wajarlah kalau manusia itu berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah gitu loh. Tapi yang boyo jangan terus menerus. Jangan kita jatuh ke lubang 2 kali, lubang yang sama 2 kali, jangan. Itu namanya ceroboh, sembrono, lah gitu loh ya. Iya, cukup 1 kali, tidak ada masalah. Ya, cukup 1 kali. Nah, kalau sampai jatuh 2 kali, ya itu tadi sembrono dan ceroboh, bahkan bisa disengaja. Berarti akhlak yang kurang baik tapi disengaja. Iya, jadi manusia yang melakukan kesalahan itu sebuah kewajaran. Gitu karena ya. manusia. Karena manusia tidak luput dari kesalahan itu. Nah, akan tetapi ojo diterus-terus gitu loh ya. Ya Allah ya Rahman. Iya. Jadi, baik. Kita harus tahu diri, kita harus sadar diri bahwasanya manusia yang baik itu adalah manusia yang selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang selalu memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan. Baik, ada kata menyesal begitu ya Inge? Nah, itu termasuk salah satu persyaratan untuk taubatan nasuha itu di situ. Ya, jadi orang yang ingin bertaubat, kuncinya itu ada 3. Yang pertama bahwasanya menyadari apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Baik. Jadi ini yang pertama. Sadar bahwasanya yang sudah dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Misalkan main judi, minuman keras. Dia sadar kalau itu adalah perbuatan dosa. Yang kedua adalah menyesali terhadap perbuatannya.
menyesal terhadap perbuatannya. Jadi ketika melakukan perbuatan dosa itu kemudian dia timbul rasa penyesalan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Itu namanya taubatan nasuha. Taubat yang memang benar-benar tobat yang memang sungguh-sungguh lah, gitu ya. Kalau 3 unsur ini salah satunya tidak dilakukan, itu namanya taubat yang main-main, ya, bukan taubatan nasuha, ya, hanya sekedar untuk menghibur dirinya saja. Iya, bukan taubatan nasuha. Kalau tiga item ini bisa dilakukan, itu yang dikatakan taubatan nasuha. Allah. Jadi nggak boleh ngulangi lagi. Nah itu. Iya, jadi cukup 1 kali. Cukup satu kali. Kesalahan cukup 1 kali. Jangan 2 kali. Jangan 2 kali. Roma Irama. Kayak Bang Haji itu ya. Allah, baik. Kemudian begini ya, ketika kita berbuat baik dengan siapapun, kita reward, pingin banyak dapat yang ingin diinginkan hanya dapatkan ini dari pujian dari manusia saja. Ini kita salah niat atau pripun ya? Iya. Termasuk akhlak yang mana itu ya? Iya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan, apakah itu ibadah dan amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya memang sayogianya niatnya hanya satu, karena ingin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar itu seperti itu. Kita sholat lillahi ta'ala, kita puasa juga lillahi ta'ala, kita sodakoh lillahi ta'ala, kita menyantuni anak yatim juga lillahi ta'ala. Semuanya harus kita niatkan seperti itu. Perkara nanti ada orang lain yang memuji misalkan, yaitu ya sebagai reward untuk kita gitu loh ya. Iya, tapi jangan diniatkan untuk itu. Niat kita mengeluarkan sodako, beribadah kepada Allah, semuanya adalah semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hanya istilahnya mengharap pujian ataupun reward dari manusia, ya itu sangat namanya amaluhu mardudatun la tuqbalu. Apa yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi banget itu berarti kerugian yang sangat besar. Sehingga apapun yang kita lakukan kalau niatannya sudah keliru, niatannya ingin dipuji orang lain, ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, ya dari Allah sudah tidak ada apa-apanya lagi. Mardudatun la tuqbalu. Dia tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatannya seperti itu. Baik. Ya ini sudah semakin dekat dengan menit-menit terakhir, terakhir. Ini bisa disampaikan kesimpulan dari Yai seputar tema kita adalah akhlakul karimah. Monggo Yai. Jadi pertama kita harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak beliau ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang bagus. Nah, itulah yang patut kita tiru dan patut kita contoh. Nah, ketika dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan dan melakukan akhlakul karimah, insya Allah seluruh isi langit, seluruh isi bumi akan memuliakan kita. Allah pun juga akan memuliakan kita manakala kita berakhlakul karimah. Saya kira itu mulia di dunia, mulia di akhirat. Bahagia di dunia, insya Allah juga bahagia di akhirat. Allah karim. Terima kasih banyak Yai waktunya sama-sama, di studio. Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih ilmunya. Amin. Dan pemirsa, subhanallah, tak terasa kebersamaan kita di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Mudah-mudahan diskusi singkat kita bermanfaat. Saya Yulia Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.